Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang kepuasan kerja, yang beranggotakan saya sendiri, Brian Haji Nugroho, dan teman saya, Tiara Enga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang atau pendahuluan dari materi kepuasan kerja itu sendiri. Dalam era globalisasi ini, setiap perusahaan berusaha meningkatkan serta mengembangkan perusahaan dengan mengadakan berbagai cara yang tersusun dengan program untuk meningkatkan kinerja para karyawannya. Bagi setiap perusahaan, karyawan bagian produksi merupakan sumber daya yang tak kalah pentingnya dengan sumber daya perusahaan yang lainnya. Bahkan, karyawan bagian produksi memegang kendali dalam proses produksi. Dengan kata lain, lancar atau tidaknya sebuah proses produksi akan sangat tergantung pada karyawan pelaksanaan produksi tersebut. Itu sedikit merupakan latar belakang dari materi tentang kepuasan kerja itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih pengertian dari kepuasan kerja itu sendiri. Nah, jadi kepuasan kerja adalah perasaan puas atau rasa pencapaian yang diperoleh oleh setiap karyawan atau pekerjanya. Kepuasan kerja juga dapat diartikan sebagai keadaan emosional yang menyenangkan pada pekerjaannya, sedangkan kebalikannya yaitu ketidakpuasan dapat diartikan sebagai keadaan emosional yang tidak menyenangkan pada pekerjaannya, sehingga menghambat serta menghalangi pencapaian nilai pekerjaan seseorang. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kepuasan kerja menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Locke pada tahun 1992. Dia mengatakan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu ungkapan emosional yang bersifat positif atau menyenangkan sebagai hasil dari penilaian terhadap suatu pekerjaan dan pengalaman kerja. Yang kedua itu menurut Robinson pada tahun 1996. Dia mengatakan bahwa kepuasan kerja merupakan sikap umum seseorang karyawan terhadap pekerjaannya. Yang ketiga itu menurut Porter pada tahun 1995. Dia mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah perbedaan antara seberapa banyak sesuatu yang seharusnya diterima dengan seberapa banyak sesuatu yang seharusnya dia terima. Yang keempat menurut Matthew dan Jackson pada tahun 2000. Mereka mengatakan bahwa kepuasan kerja merupakan pernyataan emosional yang positif yang merupakan hasil evaluasi dari pengalaman kerja. Yang terakhir menurut T.M. Fisher pada tahun 1992. Dia mengatakan bahwa kepuasan kerja atau arti yang lebih khusus kepuasan karyawan dalam bekerja yang muncul bila keuntungan yang dirasakan dari pekerjaannya melampaui biaya marginal yang dikeluarkan oleh karyawan tersebut dianggap cukup memadai. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang aspek-aspek kepuasan kerja itu sendiri. Yang pertama itu kesesuaian. Seseorang akan merasakan kepuasan bila apa yang dia dapat seseorang lebih dari apa yang ia harapkan. Yang kedua itu merupakan rasa adil, yang dimana kepuasan seseorang didapat bagaimana seseorang merasakan adanya suatu keadilan atas situasi tertentu dan dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang ketiga itu hilangnya perasaan tidak puas. Hilangnya rasa puas merupakan suatu faktor yang meliputi penyebab dari ketidakpuasan seseorang. Adapun faktor-faktor itu yang meliputi gaji, penyelia, teman kerja, kondisi kerja, kebijakan perusahaan, dan keamanan kerja. Selanjutnya yaitu stratifiers, yang merupakan faktor-faktor yang meliputi sumber dari kepuasan seseorang, yaitu pekerjaan itu sendiri, prestasi kerja, kesempatan untuk maju dalam pekerjaan, pengakuan terhadap prestasi, dan tanggung jawab. Berdasarkan uraian di atas atau penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek dalam kepuasan kerja adalah kesesuaian, rasa adil, dan hilangnya rasa tidak puas, dan stratifiers. Mungkin itulah hanya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya yaitu saudari Tiara Enga.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Tiara Enga. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kepuasan kerja. Nah, menurut Wexley dan Luyulk dalam SF 2004, teori-teori tentang kepuasan kerja ada 3 macam, yaitu yang pertama ada teori keadilan, yang kedua teori ketidaksesuaian, dan yang ketiga teori 2 faktor. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori yang pertama, yaitu teori keadilan. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa orang-orang yang dimotivasi oleh keinginan untuk diperlakukan secara adil dalam pekerjaan. Kemudian ada 4 ukuran dalam teori ini. Yang pertama yaitu orang atau individu yang merasakan diperlakukan adil atau tidak adil. Nah, yang kedua ada perbandingan dengan orang lain, yaitu sekelompok atau orang yang digunakan oleh seseorang sebagai pembanding, rasio, masukan, atau perolehan. Yang ketiga, masukan atau input, yaitu karakteristik individual yang dibawa ke pekerjaan seperti keahlian dan pengalaman, atau karakteristik bawaan seperti keahlian, umur, jenis kelamin, dan ras. Kemudian yang keempat, perolehan atau outcome, yaitu apa yang diterima seseorang dari pekerjaannya seperti penghargaan, tunjangan, dan upah. Nah, teori yang kedua yaitu teori ketidaksesuaian. Teori ini mempunyai pandangan bahwa kepuasan kerja seseorang diukur dengan menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Lucky mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu keadaan emosional yang dihasilkan dari persepsi terhadap suatu pekerjaan, karena pekerjaan tersebut memenuhi atau mengikat pemenuhan nilai kerja yang dimiliki seseorang dan sesuai dengan kebutuhan individu. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori 2 faktor. Menurut Herzberg dalam Gibson dan kawan-kawan 1997, ada 2 kondisi yang mempengaruhi kepuasan seseorang. Yang pertama, ada serangkaian kondisi ekstrinsik keadaan pekerjaan atau job context yang menghasilkan ketidakpuasan di kalangan karyawan jika kondisi tersebut tidak ada. Jika kondisi tersebut ada, maka tidak perlu memotivasi karyawan. Nah, yang kedua berupa serangkaian intrinsik isi pekerjaan atau job context yang akan menggerakkan tingkat motivasi yang kuat sehingga dapat menghasilkan prestasi kerja yang baik. Jika kondisi tersebut tidak ada, maka akan timbul rasa ketidakpuasan yang berlebihan. Faktor-faktor yang membuat orang tidak puas atau juga faktor iklim baik yang tercakup dalam kondisi pertama meliputi upah, jaminan pekerjaan, kondisi kerja, status, prosedur perusahaan, mutu supervisi, mutu hubungan antar pribadi di antara rekan kerja dengan atasan dan dengan bawahan. Sedangkan faktor dari rangkaian pemuas atau motivator ini meliputi prestasi, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan pekerjaan itu sendiri, dan kemungkinan berkembang. Nah, kesimpulan dari materi kami yaitu kepuasan kerja adalah perasaan puas atau rasa pencapaian yang diperoleh seseorang karyawan dari pekerjaannya. Kepuasan kerja ini merupakan hasil dari penilaian yang menyebabkan seseorang mencapai nilai pekerjaannya atau memenuhi kebutuhan dasarnya, membantu dalam menentukan sejauh mana seseorang menyukai atau tidak menyukai pekerjaannya.
Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.